Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fahuwal muhtad wa man yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وبارك لنا فيما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا من لدنك علما ينفعنا ويقربنا إليك. ربنا زدنا علما وارزقنا فهما. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. آمين يا رب العالمين. Teman-teman sekalian yang dirahmati Allah, alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala atas karunia nikmat taufik dan hidayahnya kepada kita hingga kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa bertemu kembali, bertatap muka virtual kembali dalam rangka mengisi kegiatan kita di bulan suci Ramadan ini dengan mempelajari dan mengkaji hadis-hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang dihimpun oleh Imam Nawawi dalam kitab Arba'innya. Alhamdulillah di hari Ahad ini, meskipun hari Ahad identik dengan libur dan tidak ngapa-ngapain, alhamdulillah kita berusaha menjadikan hari Ahad ini menjadi hari yang tetap barokah dan produktif. Teman-teman sekalian yang dirahmati Allah, kita masih mengkaji hadis-hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Setelah pada pertemuan kemarin kita membahas tentang maratibuddin atau tingkatan-tingkatan dalam beragama. Kita kemarin sudah bahas bahwa ada malaikat Jibril yang mana beliau menyamar menjadi seorang yang sangat ganteng, sangat putih bajunya, sangat hitam rambutnya. Mengajari kita tentang maratibuddin, yakni dimulai dengan Islam, register pendaftaran dengan syahadat, kemudian disebutkan ada arkanul Islam di sana yang sudah kita hafal semua, syahadat, sholat, zakat, puasa, dan haji. Menjadi arkan karena ini adalah yang fardhu ain, menjadi arkan, menjadi yang pokok karena tanpa ini belum sempurna Islam seseorang, dan ini adalah wajib bagi setiap yang muslim. Di riwayat setelahnya terjadi pendahuluan antara haji dan puasa seperti yang ditanyakan oleh Ustadz Muammar kemarin ya. Dan kita tahu bahwa ya memang seperti itu. Tetapi di riwayat yang lain Ibnu Umar sendiri sesama rawi beliau juga mengatakan puasa dulu baru kemudian haji. Kemudian ada yang memahami ini adalah riwayah bil makna. Allahu a'lam. Yang pasti kemudian para ulama melihat sama ratanya ukuran kewajiban semua ibadah ini. Itu adalah arkanul Islam. Kita sudah tahu kemarin bahwa rukun itu artinya pojok. Tanpa dia tidak sempurna suatu bangunan. Maka juga di hadis yang ketiga kemarin Rasulullah menyebut bunia yang artinya dibangun. Keislaman itu dibangun atas 5 dasar ibadah itu. Kemudian kemarin juga dalam hadis tersebut malaikat Jibril mengajari kepada kita lebih dalam dari sekedar amaliyah zahir, amaliyah yang kelihatan,
berucap syahadat, mengerjakan sholat, menunaikan zakat, berpuasa, dan berhaji. Semuanya adalah pekerjaan dan dilakukan. Syahadat diucapkan, sholat dikerjakan, zakat ditunaikan, puasa dikerjakan, meskipun itu adalah menahan. Menahan kan? Tidak melakukan apa-apa adalah melakukan. Tidak melakukan apa-apa adalah melakukan. Menahan. Dan haji, kumpulan dari itu semua. Di sana ada melakukan, lari-lari, ada ritual, ada menahan, dan semacamnya. Sedangkan tingkatan selanjutnya adalah tingkatan yang lebih dalam, yakni keimanan. Maka para ulama menyebut setiap mukmin pasti muslim, tetapi tidak setiap muslim adalah mukmin. Ini saya tambahin sedikit ya dari materi kemarin. Di surat Al-Hujurat itu ya. Walakin qulu aslamna. Walakin qulu aslamna. Apa ayatnya? Ada yang mau bantu? Al-Hujurat 26. Sebelum Qaf. Halaman ke-16. 26. Ada yang mau jawab? Qalatil a'rabu amanna. Qalatil a'rabu amanna. Qul lam tu'minu walakin qulu aslamna walamma yadkhulil imanu fi qulubikum. Aywa, alhamdulillah. Naam. Qalatil a'rabu amanna. Qul lam tu'minu walakin qulu aslamna. Ini yang membedakan maratibuddin. Ada Islam, ya ente udah register. Udah register, tapi jangan bilang sudah iman. Karena betul enggak itu sudah iman begitu. Maka di marotib setelah Islam itu adalah tentang penghayatan syahadat. Tentang penghayatan syahadat ketika ia bersaksi bahwa tiada Tuhan kecuali Allah, betulkah ia betul-betul mengimani? Kemarin kita sudah bahas bahwa ada yang namanya tahu, ada yang namanya percaya, ada yang namanya iman. Hanya sekedar tahu bukan berarti dia iman, hanya sekedar percaya bukan berarti dia iman. Dan itu semua terefleksikan pada kehidupannya masing-masing. Maka lawan kata mukmin itu apakah masih ada penyakit yang namanya nifaq atau munafik. Sekeren para sahabat pun beliau merasa masih tidak aman dengan imannya dan masih takut ada penyakit nifak yang menggerogotinya. Apalagi kita jangan-jangan. Nah itu harus kita introspeksi, kita ngaca, kita gerayangi diri kita masing-masing. Kemudian kok ada suara bayi, Mas? Oh, ya, kita lanjut. Saya mana tadi? Ya, iman lawan katanya munafik. Maka semua keimanan dalam rukun iman itu harus kita refleksikan dalam kehidupan kita masing-masing. Semuanya pasti digerakkan oleh keimanan. Kita rajin, berarti kita bertambah imannya. Kita mulai malas setor, kita mulai malas tahajud, kita mulai malas ngaji, murojaah, berarti imannya lagi lemah. Karena al-iman yazidu wa yanqus. Iman itu tidak menjadi penggerak kehidupannya. Iman juga bertahap-tahap atau banyak cabangnya. Maka banyak di situ para ulama membuat syu'abul iman. Paling rendahnya adalah la ilaha illallah dan seterusnya. Itu adalah keimanan. Iman yang diresapi, iman yang betul-betul dirasai, iman yang betul-betul diistisyari hingga ia dekat sekali dengan Allah disebut dengan ihsan. Ihsan itu muradifnya itu itqon. Ihsan itu memberikan yang terbaik. Ya itqon
itu memberikan yang terbaik. Memberikan yang terbaik. Iman kepada Allahnya diberikan yang terbaik. Imannya betul-betul iman gitu. Yang disebut dengan ihsan, itulah yang dimaksud dengan takwa. An ta'budallaha ka'annaka tara fa illam takun tara fa innahu yarak. Dari ihsan ini kemudian muncul penjabaran suatu ilmu, suatu cabang ilmu yang biasa disebut dengan tazkiyatun nafs, tazkiyatun nufus, tarbiyah, tasawuf, dan lain sebagainya penyebutan namanya. Kemudian untuk bisa menjaga stabilitas keimanan kita dengan Allah Subhanahu wa taala agar kehidupan kita itu bernilai, kita tahu bahwa besok kita mengambil nilai. Maka disebutkan tentang hari kiamat. Hari kiamat Rasulullah juga tidak tahu kapan, itu adalah hal gaib, maka tanda-tandanya. Nah, maka kemudian pada kesempatan kali ini di hadis yang keempat, Imam Nawawi menyusun suatu hadis juga yang berkenaan dan berkaitan dengan suatu hal yang gaib. Dengan suatu hal yang gaib. Sebagaimana hari kiamat itu tidak tahu kapannya, begitu juga ini di hadis ini nanti kita juga tidak tahu akhir kita bagaimana, kapan kita mati, dan juga hal gaib yang sudah terjadi dahulu, yakni tentang proses penciptaan kita. Imam Nawawi memberikan judul dengan judul Al-A'mal bi Khawatimiha. Ibnu Utsaimin, Syekh Shalih Ibnu Utsaimin, beliau memberikan judul Maratibul Khalq. Banyaklah para ulama memberikan judul apa pada suatu hadis. Kita baca hadisnya. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Abdurrahman Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu an. Dari Abu Abdurrahman Abdullah ibn Mas'ud, semoga ridha Allah selalu menyertai beliau. Abdullah bin Mas'ud itu adalah juga salah seorang sahabat yang termasuk as-sabiqun al-awwalun. Beliau ini ahli Quran, keren banget ahli Qurannya. Sampai-sampai beliau berkata, saya demi Allah tahu engkau sebutkan ayat apapun, surat apapun, saya tahu di mana turunnya, bagaimana keadaannya. Karena apa? Karena apa kok beliau sampai berstatement, saya pasti yang paling tahu ayat apa, di mana turunnya, bagaimana keadaannya. Karena beliau, Abdullah bin Mas'ud itu sejak masuk Islam, itu selalu membersamai Rasulullah. Selalu membersamai Rasulullah. Sampai-sampai disebutkan oleh para mu'arrikh bahwa Abdullah bin Mas'ud itu bagian yang bawa sandal dan siwaknya Rasulullah. Rasulullah kemana? Sandalnya dibawakan, ditatakan. Kemudian sisir dan siwak Rasulullah juga dibawakan. Begitu khidmahnya Abdullah bin Mas'ud kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka ada suatu kaidah dalam pengambilan hukum. Apabila berkaitan dengan hukum, ambillah Abdullah bin Umar. Apabila berkaitan dengan tafsir, ambillah Abdullah bin Abbas. Apabila berkaitan dengan asbabun nuzul dan maki madani, ambillah qaulnya Abdullah bin Mas'ud. Karena beliau paling dekat dengan Rasul dan ahli Quran yang sangat keren, karena termasuk yang menjadi rujukan. Pernah suatu malam Rasulullah ronda muter-muter dengan Abu Bakar dan Umar. Abdullah bin Mas'ud itu masih ngaji di Masjid Nabawi, masih ngaji dan terdengar oleh Rasulullah. Beliau mendengar ngajinya Abdullah bin Mas'ud. Kemudian setelah ngaji, setelah baca Al-Quran, beliau berdoa. Beliau berdoa diaminkan oleh Rasulullah di balik
di balik dinding. Kemudian Rasulullah bersabda, is'al tu'toh, is'al tu'toh, is'al tu'toh. Minta engkau dikasih, minta engkau dikasih, minta itu dikasih. Ahli khidmah, ahli ilmu, ahli tilawah, hingga beliau menjadi sahabat yang sangat diambil dan dihormati oleh para tabi'in, generasi tabi'in. Beliau berkata, haddatsana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa huwa as-shadiqul masduq. Rasulullah berbicara kepada kita dan ia adalah as-shadiqul masduq. As-shadiqul masduq yang dipercaya dan dipercaya kabarnya. As-shadiq itu artinya jujur. Al-masduq itu yang kabar membicarakan bahwa ia jujur. Jadi Rasulullah itu ya shadiqul masduq. Jujur banget lah. Beliau memang jujur dan kabar yang beredar beliau adalah yang paling jujur. Karena tidak semua orang jujur, ternyata kabar yang beredar atau sekelilingnya mengatakan dia jujur. Sedangkan Rasulullah itu ya shadiq, ya masduq. Beliau itu ya jujur dan terkenal sangat jujur. Kenapa Abdullah bin Mas'ud berkata menambahi as-shadiqul masduq? Karena yang akan didawuhkan, yang akan disabdakan oleh Rasulullah ini adalah berkenaan dengan hal gaib. Kita baca dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Inna ahadakum yujma'u khalquhu fi batni ummihi arba'ina yawman nutfatan. Sungguhnya salah seorang di antara kalian itu dikumpulkan penciptaannya pada perut ibundanya 40 hari berupa nutfah. Summa yakunu alaqatan. Kemudian ia beralih berupa alaqah. Mithla dzalik selama 40 hari juga. Summa yakunu mudghatan. Kemudian ia beralih rupa menjadi mudghah. Mithla dzalik selama 40 hari juga. Summa yursalu ilaihil malak. Kemudian diutuslah malaikat menuju kepadanya. Fayanfukhu fihi ruh. Lalu malaikat itu meniupkan ruh. Wa yu'maru bi arba'i kalimat. Kemudian dituliskanlah atau diperintahkanlah, maksudnya itu dituliskanlah dengan 4 kalimat. Bikatsbi rizqihi, dengan menulis rizkinya, wa ajalihi, dan ajal kematiannya, wa amalihi, dan amal perbuatannya, wa syaqiyun au sa'idun, dan apakah ia sengsara ataukah ia bahagia. Fawalladzi la ilaha ghairuh, dan demi zat yang tiada Tuhan selainnya, inna ahadakum la ya'malu bi'amali ahlil jannah. Sesungguhnya seorang di antara kalian pasti melaksanakan suatu amal berupa amalan ahli surga. Hatta ma yakuna bainahu wa bainaha illa dhira'. Hingga tiada penghalang antara ia dan surga kecuali sejengkal saja. Fayasbiqu alaihil kitab. Lalu kedahuluanlah dengan apa yang tertulis di dalam kitab. Faya'malu bi'amali ahlin nar fayadkhuluha. Lalu ia beramal dengan amalnya ahli neraka, maka ia masuk ke dalam neraka. Wa inna ahadakum la ya'malu bi'amali ahlin nar. Dan sungguh seorang di antara kalian ada pula yang beramal dengan amal ahli neraka. Hatta yakuna bainahu wa bainaha illa dhira'. Hingga tiada penghalang antara ia dan neraka kecuali sejengkal saja. Fayasbiqu alaihil kitab. Lalu
apa yang tertulis di dalam kitab mendahuluinya. Faya'malu bi'amali ahlil jannah fayadkhuluha. Lalu ia beramal dengan amalan ahli surga, maka masuklah ia ke dalamnya. Rawahul Bukhari wa Muslim. Teman-teman sekalian yang dirahmati Allah. Hadis ini hadis yang menjadi dasar beragama kita agar kita mempunyai arah dan tujuan dalam berkehidupan dan beragama. Kita baca satu persatu ya. Kita sudah tahu sampai as-sadiqul masduq tadi. Bahwa Rasulullah itu as-sadiqul masduq. Karena yang akan disampaikan ini berkenaan dengan hal yang gaib. Inna ahadakum yujma'u khalquhu fi batni ummihi arba'ina yauman nutfatan. Kita semuanya itu diciptakan di dalam rahim perut ibu kita berupa mani atau nutfah selama 40 hari. Kemudian beralih menjadi alaqah. Alaqah itu biasa diartikan segumpal darah. Meskipun ya bisa diartikan dengan hal yang lain. Tapi kosakata kita mengartikan dengan segumpal darah. Suatu bentuk yang menempel di dalam rahim, yang menggantung. Maka disebut dengan alaqah gitu. Karena alaqah ya'liku, karena dia gantung. Bahasa IPA-nya itu apa ya? Apa ya? Zigot. Zigot ya, Mas? Embrio. Embrio. Embrio, zigot. Ya itulah. Itu yang disebut dengan alaqah. Kemudian alaqah ini setelah 40 hari dia berubah wujud menjadi mudghah. Mudghah itu baru artinya segumpal. Sesuatu yang segumpal. Madogho, yamdogho, mudghah. Sesuatu yang segumpal. Sesuatu yang segumpal. Ya akhirnya berubah biasa diartikan di terjemahan kita daging, segumpal daging. Selama 40 hari juga. Berarti ada berapa? Ada berapa hari? 40 berupa mani, 40 berupa alaqah, 40 berupa mudghah. 40 berapa? 4 bulan. Berapa? 4 bulan, ya, 120 hari. 120 hari. 120 hari baru ditiupkanlah roh. Ini disebutkan juga di Al-Quran ya. Surat apa? Saya mesti nyana surat ini. Karena kita kan judulnya merja. Al-Mu'minun. Dan surat apa? Aduh. Ada dannya ini. Apa? Al-Alaq. Al-Alaq yang alaq ini. Yang penciptaan. Dan surat apa? Al-Hajj. Siapa yang jawab tadi? Ya Allah Gozi. Masya Allah. Alhamdulillah. Yuk tasmi. Ya, yang belum tasmi langsung tasmi setelah ini. Disebutkan dalam Al-Quran sampai 2 kali ya kalau marotibnya. Kalau penyebutan alaqah di surat Al-Alaq. Ya, itu penjelasan hal gaib diceritakan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an dan diceritakan pula oleh Rasulullah di dalam hadisnya kepada kita. Agar kita tahu asal usul kita, marotibul khalq, agar kita tahu ada fase-fase penciptaan kita. Kita itu diciptakan tidak serta-merta jadi, tidak serta-merta meletek dari batu. Kita diciptakan mempunyai proses. Karena memang sunnatullah itu adalah proses. Allah menciptakan langit dan bumi pun tidak serta-merta, tetapi Allah menciptakannya berapa hari? 6 hari ya.
6 hari di surat Fussilat. Baca sendiri yang sudah hafal. Nah, akhirnya nanti di sini ada diskusi panjang para ahli para fuqaha tentang janin ini ya, tentang janin. Kok baru ditiupkan ruh setelah 120 hari, tetapi bisa berkembang dan membesar dari satu tetes mani menjadi segumpal daging. Kan mengembang itu, deng, dari kemudian satu sel itu, kemudian dia membelah, terbuahi, kemudian. Dan itu dibawakan informasi ini 1400 tahun yang lalu, belum ada apa-apa, belum ada mikroskop, belum ada orang yang tahu. Seluruh dunia belum ada yang tahu. Maka ini menjadi bukti nubuwah Rasulullah, bahwa memang Rasulullah itu diutus oleh Allah, bukan mengada-ada. Bahwa risalah beliau yang beliau bawa ini betul-betul benar. Bisa dibuktikan di teknologi yang lebih canggih di era sekarang. Loh iya temenan ya, ternyata kita itu dari begini, begitu. Yang mana sebelumnya hal ini belum pernah diketahui. Ini oleh para ulama disebut dengan al-i'jaz al-ilmi atau kemukjizatan saintifik, kemukjizatan ilmiah yang ada di Al-Quran dan hadis. Ijaz ilmi. Diskusi yang beredar di kalangan para fuqaha itu tentang bagaimana hukumnya ketika suatu janin ini belum 120 hari. Apakah ketika dia wafat, keguguran atau keluar begitu, haruskah disolati, haruskah diberi nama sebagaimana bayi ataukah tidak? Di situ letak diskusinya. Beliau bilang harus, beliau bilang tidak harus. Tapi jumhur berkata tidak harus karena belum ditiupkannya roh. Karena roh baru ditiup ketika umur 120 hari atau 4 bulan. Di situ banyak diskusinya, bisa lihat sendiri. Saya kasih kuncinya. Di Bidayatul Mujtahid silakan dibuka. Kemudian ketika sudah 120 hari, kita semuanya ini tidak ada terkecuali, semuanya dari kita. Enggak ada orang dalam yang enggak diginikan, semuanya diginikan. Malaikat akan datang, diutuslah malaikat ke rahim tersebut, kemudian dituliskan atau ditetapkan. Yu'mar itu bisa diperintahkan, bisa diartikan ditetapkan. Ditetapkan atasnya 4 perkara. Bikatsbi rizqihi, dengan penulisan rizkinya, dengan ketetapan rizkinya. Ini bedanya dengan kitabah. Dengan katsb, kitabah itu ya nulis aja. Ini sama-sama masdarnya kan ya. Kitabah itu penulisan. Bikatsbi rizqihi, dengan penulisan ketentuan rizkinya. Maka kataba itu tidak hanya menulis kan. Kataba itu juga penentuan yang akhirnya menjadi keharusan gitu. Kutiba alaikumusiyam, bukan dituliskan atasmu puasa. Ya, kita semua menerjemahkan diwajibkan atasmu puasa. Bikatsbi rizqihi. Rizki sudah ditentukan sejak kita berumur 120 hari itu, segala sesuatu yang berkenaan dengan rizki. Para ulama mengatakan rizki itu terbagi menjadi 2. Kalau yang pertama rizki maknawi, yang kedua rizki hissi. Rizki maknawi berupa pengetahuan seseorang, wawasan seseorang, akhlaknya, ilmunya, ibadahnya, produktivitasnya, rajin enggaknya, lancar enggaknya hafalan. Ini juga rizki. Dan rizki hissi itu rizki yang kelihatan.
istri, anak, harta, rumah, punya hutang apa enggak, menangan lomba apa enggak, dan lain sebagainya. Ini rezeki hissi. Nah, itu semua sudah dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala bagi kita di umur 120 hari itu. Semuanya. Wa ajalihi, dan ajalnya. Ajal itu ajal. Mana ajal? Mana ajal? Kita sering menyebut di Al-Qur'an. Walikulli ummatin ajal. Fa idza Batas jaa kehidupan. ajaluhum. Batas kehidupan. Ila ajalim musamma. Ajal itu artinya apa? Batas kehidupan. Bisa diartikan batas kehidupan. Ajal itu sebenarnya artinya waktu. Waktu nanti. Maka ada namanya waktu muajjal, berarti diundur nanti, ditentukan nanti. Ada waktu muajjal, disegerakan. Berarti kalau mundur itu muajjal, kalau maju muajjal. Ajal berarti waktu yang nanti, yang itu menjadi akhir kita. Wa ajalihi. Kita semua sudah ditulis kapan kita mati. Tapi kita nggak tahu kapannya kan. Sebagaimana kita nggak tahu rezeki kita. Ini saya ditulis, rezekinya tertulis keren apa enggak, ditulis hafalannya lancar apa enggak, cepet selesai apa enggak, tasmiknya cepat selesai apa enggak, ditulis rajin sholat apa enggak, ditulis rajin ngaji apa enggak, ditulis hartanya banyak apa Ini enggak. sudah ditakdirkan Ustaz. Lancar gitu. Kita nggak tahu. Nanti kita bahas. Bisa ditentukan dan kita tidak tahu. Ini implementasi dari iman qada dan qadar ya. Kita nggak tahu. Maka jangan menerka-nerka karena kita nggak tahu. Pas kita males, kita takdiri saya males. Ya bukan takdiri, ya sampean aja males. Saya nggak lancar-lancar. Ini takdirnya saya nggak lancar ini Ustaz. Bukan takdirnya. Maka apa di Al-Quran itu? Ma asabaka min hasanatin famin Allah, wa ma asabaka min sayyi'atin Famin nafsi. famin nafsik. Famin nafsik. Nanti kita bahas ini kenapa kok sudah ditentukan semuanya. Rezeki sudah ditentukan, ajal waktu wafat kita sudah ditentukan, kapannya, di mananya, dalam keadaan apa, semuanya sudah ditentukan. Tapi kita nggak tahu. Sekali lagi, kita nggak tahu. Hanya Allah yang tahu. Malaikat pun juga nggak ikut-ikut. Yang tidak bertugas mencabut ya nggak tahu, nggak ikut-ikut. Rasulullah bersabda, seseorang itu diwafatkan ketika rezekinya sudah disempurnakan. Jadi rezeki yang ditentukan itu sudah disempurnakan, selesai, ya waktunya dia kembali. Waktunya dia dipanggil, waktunya selesai. Dan itu bisa dibuktikan dimanapun. Kalau wafatnya mudah, berarti memang tulisannya yang tertulis, ya segitu. Segitu itu bukan berarti sedikit ya, karena sedikit dan banyak itu kan ukuran kita. Sedangkan sedikit dan banyak menurut ukuran Allah kan tidak dari kacamata kita. Bisa jadi yang sedikit itu menjadi barokah, sebagaimana Imam Nawawi yang umurnya hanya 40-an, tetapi ajarnya sampai berlipat ganda sampai sekarang. Meskipun beliau tidak beristri dan tidak berzuriyah pastinya. Tetapi ilmu beliau Masya Allah tersebar dan manfaat sampai sekarang. Kita tidak tahu kapan kita dipanggil. Ketika rezeki itu sudah disempurnakan, maka ia akan dipanggil. Maka sebutannya orang yang mati itu wafat, ya kan? Wafat terambil dari kata wafa. Wafa itu artinya penyempurnaan, pemberian yang sempurna.
Mutawaffa. Mutawaffa itu berarti sudah selesai, sudah sempurna diberikan kepadanya. Sudah sempurna diberikan nikmatnya kepada seorang tersebut. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga ketika tugas beliau sudah sempurna, ada sahabat yang sudah merasakan bahwa sebentar lagi Rasulullah dipanggil ini, begitu kan ya. Ketika turun idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Ibnu Abbas sudah merasakan yang masyhur kaulnya Ibnu Abbas bahwa wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Itu tugas besar, misi besar Rasulullah agar orang-orang mengenal Islam dan berbondong-bondong masuk Islam. Kalau itu sudah kecapean, kalau itu sudah sukses, berarti risalah Rasulullah sudah selesai. Kalau risalah Rasulullah sudah selesai, berarti sebentar lagi Rasulullah dipanggil. Maka ketika ayat itu turun, Rasulullah juga mengatakan kepada Sayyidah Fatimah, ini ada di Ibnu Katsir. Sayyidah Fatimah Rasulullah mengatakan kepada Sayyidah Fatimah, saya sebentar lagi setelah surat ini, saya sebentar lagi. Padahal surat ini turun tidak langsung Rasulullah wafat. Surat ini turun kan masih Fathu Makkah ya. Surat ini turun kemudian 2 tahun setelahnya. Ketika Rasulullah mengabarkan kepada Sayyidah Fatimah bahwa beliau sebentar lagi, Sayyidah Fatimah menangis. Kemudian Rasulullah mengatakan, dan keluargaku yang pertama kali menyusulku adalah engkau, Sayyidah Fatimah. Kemudian Sayyidah Fatimah tersenyum. Itu tentang ajal. Wa amalihi, dan amalnya. Amal kita juga sudah ditulis. Kita mau ngapain, kita mau berlaku apa, kita berjalan kemana, kita melakukan apapun, gerak-gerik apapun, kita sudah ditulis beramal apa. Wa syaqiyun aw sa'idun. Ini kalau ada yang bingung kenapa kok tiba-tiba rofa, kan bikatsbi rizkihi wa ajalihi wa amalihi, semuanya kan jar, kok tiba-tiba wa syaqiyun. Ada yang mau jawab? Ini pelajaran nahwu malian. Wasyaqiyun aw sa'idun. Ini ada mubtada yang dibuang. Apakah ia ahuwa syaqiyun aw sa'idun? Ahuwa syaqiyun aw sa'idun. Apakah ia tertulis sebagai syaqi atau sa'id? Syaqi itu disebut ya di Al-Qur'an. Surat apa Mas? Juz 12? Surat Hud berarti ya. Sebelum Yusuf kok. Fa ammal ladzina syaqu fa finnari lahum fiha zafiru wa syahiq. Khalidina fiha ma damatis samawati wal ardu illa ma syaa rabbuk. Wa ammal ladzina su'idu fa fil jannati khalidina fiha. Berarti syaqi yang dimaksud itu adalah sengsara, yang sengsara dimaksud adalah penghuni neraka. Sa'id yang dimaksud adalah bahagia, yang mana bahagia adalah penghuni surga. Kemudian Rasulullah menjelaskan, demi Allah, demi zat yang tiada Tuhan kecualinya, seseorang itu sudah ditulis semuanya. Dia ditulis sebagai ahli surga atau ahli neraka. Ada seseorang yang beramal dengan amalan ahli surga, hingga ia sangat dekat dengan surga, tiada penghalang kecuali sejengkal saja. Tetapi kemudian dia melakukan satu amalan yang itu adalah amalan ahli neraka, kemudian ia wafat, maka dia termasuk ahli neraka. Ada juga orang yang beramal dengan amal ahli neraka, maksiat terus. Sebelum dia wafat, dia tobat. Pas tobat jeret, dia wafat. Akhirnya dia masuk surga. Pasti lo kok gitu.
Karena ini al-amal bi khawatimiha. Al-amal bi khawatimiha. Amal itu dilihat dari terakhir-terakhirnya. Dan kita tidak ada yang tahu akhirnya bagaimana. Maka hadis ini menjadi pokok sekali karena kita menjadi orang yang selalu mawas diri, tidak menjadi orang yang merasa aman. Tidak menjadi orang yang merasa aman. Maksudnya apa? Ketika seorang itu mawas diri, dia akan selalu nyeleksi suara hati, dia akan selalu nyeleksi apa yang mau dikerjakan, dia tidak akan berlaku sombong karena dia tidak tahu besok akhirnya bagaimana. Orang yang sombong, orang yang ujub, aku keren gitu, aku lancar gitu hafalanku. Aku lo tahajud terus. Aku lo Quranku satu hari hatam terus dan seterusnya. Orang yang berlaku takabur dan ujub pasti dia kurang merasai bahwa tidak ada yang tahu akhirnya. Tidak ada yang tahu akhirnya. Juga membuat kita melihat saudara-saudara kita yang belum mendapat hidayah atau bahkan belum masuk Islam itu tidak menjadi penglihatan yang merendahkan. Iki gak tahu ngaji, wis nang sidki gak tahu ngaji. Oh kamu, akhirnya meremehkan, akhirnya merendahkan. Karena kita tidak ada yang tahu, siapa tahu meskipun sudah nanti di masa tuanya ternyata dia mendapatkan taufik, kemudian Qur'annya lancar, dia paham betul dalamannya, dia dapat ilmu, barokah banget. Atau orang yang ahli maksiat, kita tidak tahu. Maka jangan memandang hina dan remeh kepada orang-orang di luar masjid. Ini puasa-puasa kok malah ngopi, kok ini terawih-terawih kok malah main motor. Gimana sih? Dengan pandangan hina, kita tidak tahu akhirnya nanti bagaimana. Itu yang menjadikan kita gampang berhusnudzon kepada siapapun. Bukan berarti menyetujui apa yang ia lakukan. Bukan berarti menyetujui perbuatannya. Karena benci itu terhadap perbuatan, tidak terhadap pelaku kan. Benci itu terhadap perbuatan, tidak terhadap pelaku. Akhirnya semangat dakwah kita itu ngajak, bukan ngejat. Ngajak, merangkul bukan memukul. Ngajak, gak pingin nama cita. Diajak aja, diajak. Karena kita tidak ada yang tahu akhirnya dia bagaimana. Maka pandangan kita kepada seluruh makhluk Allah adalah makhluknya Allah. Adalah umatnya Rasulullah. Baik yang muslim ataupun non-muslim. Baik yang taat ataupun yang fasik. Baik yang kalau dalam konteks sekarang puasa atau tidak puasa. Baik yang terawih atau enggak terawih. Baik yang menghidupkan malam atau tidak menghidupkan malam. Baik yang ahli ibadah atau tidak ibadah belas. Itu pandangannya pandangan rahmah. Pandangan kasih sayang. Karena ini semua adalah ummatu da'wati Rasulillah. Karena Rasulullah kan diutus untuk akhir zaman, untuk umat akhir zaman. Maka umat akhir zaman ini adalah termasuk ummatul mad'u, umat dakwanya Rasulullah. Meskipun mereka-mereka yang belum masuk Islam. Itu hikmah kenapa akhir ending kita tidak ada yang tahu. Kemudian mungkin muncul pertanyaan, loh terus kalau begitu mana rahmat Allah dan karunia-Nya? Saya sudah berusaha semaksimal mungkin, beribadah sebaik mungkin, terus kalau memang tulisannya saya ahli neraka, terus buat apa saya kemarin? Akhirnya saya tergelincir satu kali, jret, langsung dipanggil, langsung disuruh nyetorkan, langsung dipanggil, selesai dong. Maka dari itu ada
syarah dari hadis yang lain, penambahan lafadz dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Penambahan lafadznya itu fima yabdu indan nas. Jadi inna ahadakum la ya'malu bi'amali ahlil jannah fima yabdu indan nas. Ada seorang yang beramal dengan amalan surga di mata manusia. Di mata manusia. Kemudian ia beramal dengan amalan ahli neraka, maka tergencilnya ia. Dan ada contoh hidupnya. Ada contoh kisahnya. Ketika itu Rasulullah bersabda, ini Rasulullah ya, kita nggak boleh niru. Rasulullah bersabda, si fulan ahli neraka. Para sahabat kaget. Tuh, padahal si fulan ini yang disebut Rasulullah ini adalah orangnya itu rajin banget ibadah. Kemudian dia juga ahli perang, ahli jihad. Di peperangan manapun dia itu pasti sukses. Di peperangan manapun tuh dia superior lah, menangan pokoknya. Besoknya lagi Rasulullah mengatakan si fulan ahli neraka. Si fulan yang sama. Kemudian ada seseorang yang berusaha investigasi, berusaha buntuti dan mengikuti si fulan yang disebut Rasulullah ini. Kemudian ternyata di suatu peperangan kemudian si orang tersebut yang disebut Rasulullah ini perang kan, ting 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 ting, jeret gitu. Kemudian dia terkena, kemudian dia secara sengaja tidak ada apa-apa, dia secara sengaja menusuk pedangnya ke dadanya. Seret begitu. Kemudian ya mati kan. Orang yang sejari tadi itu membuntuti akhirnya paham bahwa orang ini bunuh diri agar disebut mati syahid. Orang ini bunuh diri agar disebut mati syahid. Kan nggak begitu cara mainnya kan. Kan nggak boleh begitu. Ya perang, berusaha untuk menang, menegakkan kalimatullah. Kalaupun akhirnya dia terbunuh, mati syahid. Nah kalau bunuh diri sendiri di medan peperangan, ya tidak disebut mati syahid kan. Meskipun tidak ada orang yang tahu, tapi kan Allah mengawasi. Maka kemudian orang yang menuntut tersebut lapor ke Rasulullah, asyhadu annaka Rasulullah. Betul, saya bersaksi panjenengan memang utusannya Allah gitu. Tuh, ada apa? Hanya dia cerita bahwa begini. Beliau meskipun seperti mati syahid, tetapi sebenarnya dia mati bunuh diri. Maka ini kita hati-hati sebagai penggiat dakwah. Fima yabdu indan nas itu hati-hati. Ya kelihatannya kita mari itu dijiwai agar tidak menjadi kelihatannya saja. Kita rajin sholat, kita qiyamul lail, kita rajin tilawah, kita murojaah terus, kita baca Al-Quran, kita penggiat dakwah masjid. Itu yang terlihat di mata manusia. Lah agar tidak hanya seperti kelihatannya saja, itu ya diniati betul karena Allah, tidak karena manusia. Karena ketika itu karena manusia, pasti aja tergelincir. Iblis itu ibadahnya keren, sujudnya keren, sampai disebut tawusul malaikah. Tetapi dia menjadi terlaknat. Bukan gara-gara saja ketika disuruh Allah untuk sujud kepada Adam, tetapi sejak dia ahli ibadah, itu sudah ujub. Wah, aku lo keren. Setiap sujud, ini gara-gara aku. Setiap kali ibadah, ini usahaku. Dia tidak ingat dan sangat lupa akan karunia Allah yang bernama taufik. Dia bisa begitu-begitu kan sebab Allah memberikan taufik. Coba bukan karena taufiknya Allah.
Maka kan diajarkan di surat berapa tadi ya? Mulai tadi di surat Al-An'am, Al-A'raf 8. Qul alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Maka kombinasi dan implikasi iblis sejak awal ibadah itu ujub. Aku keren, ana. Maka ketika ada perintah yang seperti itu, yang berbeda dengan pandangannya, sujudlah kepada Adam, otomatis dia langsung berontak. Itu yang kelihatannya. Akhirnya itu yang kelihatan, jret. Akhirnya dia mal'un. Padahal ya fima ya betulnya memang dia ahli ibadah, tapi di dalamnya penuh dengan ujub. Itu sentilan untuk kita. Dan terkait semua hal yang kita tidak ketahui, baik itu rizki, baik itu rizki yang hissi atau ma'nawi, itu kita dilarang untuk berlepas diri. Kita dilarang untuk berputus asa. Karena kalau seperti itu kita menjadi umat Jabariyah kan. Kita kan sesuai sunnah Rasulullah, Ahlus Sunnah wal Jamaah. Maka itu sudah ditanyakan oleh para sahabat kan. Ketika Rasulullah menguburkan salah seorang di Baqi', kemudian Rasulullah bersabda hampir sama seperti ini, bahwa semuanya sudah ditulis apakah dia neraka ataukah surga. Kemudian sahabat bertanya, kalau sudah ditulis, buat apa kita beramal? Wong sudah ditentukan. Kemudian Rasulullah berkata apa? I'malu fakullun muyassarun lima khuliqalah. Kan gak ada yang tahu ini ditulis apa. Maka jangan fokus saya ditulis apa, tetapi fokuslah apa yang engkau bisa kerjakan. Semuanya akan dimudahkan sesuai bentuk gimana ia diciptakan. Udah kerjakan aja. Kita kan nggak ada yang tahu. Ya sudah, ya malu. Fokus kepada yang kita bisa. Dan malu itu yang disuruh Rasulullah itu ya berarti maksimal betul. Seandainya nih, Qiyamul ngantuk. Kata aneh takdir aku ngantuk. Ya enggak. Kalau ngantuk ya cari solusi. Buat kopi atau mandi atau ikut sholat sambil nyimak biar nggak ngantuk. Pasang alarm, tidurnya di tempat yang nggak enak biar cepat bangun. Nah itu kan akhirnya menentukan tingkat kesungguhan niat kemarin ya. Kalau niat betul ya dipersiapkan betul. Itu berlaku ke semua lini kehidupan kita. Di semua lini kehidupan kita. Ya malu. Fokus pada usaha. Kita hanya disuruh berusaha. Dan yakin betul bahwa Allah memberikan yang terbaik. Dan husnudzon. Sambil tetap berharap-harap cemas. Semoga tidak. Maka husnul khotimah, hidayah, taufik itu kan dimintakan. Ya Allah, semoga engkau beri aku husnul khotimah, engkau beri aku hidayah, engkau beri aku taufik terus menerus dan seterusnya. Itu mungkin penjelasan dari hadis yang keempat ini. Sudah jam 8:30. 1 jam ya. Saya ngobrol. Baik, kalau ada dialog dipersilakan. Kan Ustaz. Tafadhol. Mengenai kematian, Ustaz. Ada sebagian orang itu yang diberikan mungkin kayak semacam karunia atau kayak ilham gitu, Ustaz. Mungkin juga kan ini juga mungkin sebagian dari keluarga kita juga, orang-orang tua maksudnya, Ustaz. Ada yang mungkin kita juga pernah mengetahui gitu. Jadi sebelum meninggalnya tuh bilang dulu, saya nanti sore gitu.
mau pergi jauh misalnya. Kan ada sebagian yang kayak gitu, Ustaz. Hmm. Mungkin dari keluarga kami juga ada gitu, Ustaz. Nah, ini apakah emang benar-benar ilham sih, Ustaz? Atau hanya firasat saja atau gimana, Ustaz? Ya mungkin emang terkadang kan biasanya orangnya ahli ibadah gitu, Ustaz. Apakah itu bisa diterima atau enggak, Ustaz? Oke, bisa diterima. Ada yang namanya firasah ya. Ada yang namanya firasah. Sampai Rasulullah kan bersabda ittaqi firasatal mu'min fa innaha haq. Takutlah terhadap firasahnya orang mukmin. Karena seorang mukmin itu mempunyai firasah, ya dibahasakan kita firasat. Firasah, feeling sepertinya, kayaknya. Sekilas Rasulullah juga merasakan seperti itu. Dan dan semuanya mungkin kita sudah pernah melihat dan mendengar orang-orang yang mempunyai firasat seperti itu. Itu ya bukan hal yang negatif, bukan hal yang negatif. Itu adalah firasah. Semakin seseorang itu dekat dengan Allah, terkadang Allah menitipkan suatu firasah terhadap sesuatu. Dan itu bisa jadi benar, bisa jadi salah. Bisa jadi benar, bisa jadi salah. Hal gaib itu hanya Allah yang tahu. Betul, hanya Allah yang tahu. Tetapi Allah menitipkan suatu rasa dan suatu pengetahuan sedikit kepada siapa yang ia kehendaki. Seperti tidak ada yang tahu akan hal gaib. Tapi Allah juga menitipkan pengetahuan gaib sedikit, sesuatu hal apapun itu pada Rasulullah, ya seperti ini, seperti orang ini nanti ahli neraka, kan nggak ada yang tahu, tapi sudah ditahukan oleh Allah. Begitu juga orang yang lain. Kan ada cerita ya, Sayyidina Umar bin Khattab itu ya, itu ya yang keren sih, firasah yang keren sampai tergambar jelas. Di suatu peperangan Sayyidina Umar tidak ikut, beliau masih berada di Madinah, dan peperangan itu di daerah Persia begitu. Kemudian Sayyidina Umar di tengah khutbahnya, beliau sedang berkhutbah, tiba-tiba mengatakan, wahai pasukan, hati-hati gunung, wahai pasukan, hati-hati gunung, wahai pasukan, hati-hati gunung. Tiba-tiba beliau langsung ngomong lagi tentang khutbahnya. Jadi ngomong khutbah, tiba-tiba ngomong, wahai pasukan, hati-hati gunung. Terus lanjut lagi tentang khutbahnya. Yang di sana, yang di peperangan, tiba-tiba seperti mendengar suara Sayyidina Umar, seperti mendengar khalifah mengatakan, wahai pasukan, hati-hati gunung. Al-Jabal, Al-Jabal. Ya Sarya Al-Jabal, ya Sarya Al-Jabal. Hingga akhirnya dia nengok gunung dan akhirnya berhati-hati, akhirnya bisa membalikkan keadaan dan menang. Sepulangnya pasukan itu, mereka bercerita kepada khalifah, kepada Amirul Mukminin, kami kemarin terdesak sampai tidak tahu ini bagaimana. Kemudian kami mendengar seperti suara panjenengan mengatakan, wahai pasukan, hati-hati gunung. Akhirnya kami punya inisiatif kembali dan akhirnya bisa membalikkan keadaan dan alhamdulillah menang. Itu kan juga firasah Sayyidina Umar yang tiba-tiba dibukakan oleh Allah dan suara beliau juga disampaikan oleh Allah kepada pasukan. Yaitu namanya firasah seorang yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Bisa jadi kerasa kalau sebentar lagi sudah ajalnya. Tapi tidak bisa menjadi suatu patokan ya. Karena bisa jadi betul, bisa jadi tidak, karena itu adalah firasah. Gitu Mas. Apaan? Saya Ustaz ingin bertanya Tafadhol. mengenai ini Ustaz. Kan pada umur 120 hari itu ruh ditiupkan. Terus
sebelum umur 120 hari itu apakah kandungan boleh digugurkan? Ya, ada dengan beberapa uzur gitu, Ustaz. Bukan karena apa ya, perbuatan yang terlarang. Kayak umpama suami istri. Terus apa namanya? Kan anaknya masih kecil. Mm-mm. Terus kebablasan gitu. Apanya kebablasan? Itu jadi anaknya masih nyusu, terus ada lagi gitu. Mm-mm. Ada bibit yang baru. Nah, itu rencana untuk digugurkan tapi belum masuk umur 4 bulan gitu. Apakah boleh digugurkan dengan alasan takutnya nanti kewalahan untuk mengurus anak. Jadi apakah dibolehkan gitu. Kan ada orang yang biasa dihadapkan dengan satu anak aja udah kewalahan gitu. Masih kecil apalagi nambah satu lagi. Nah, itu apakah boleh menggugurkan kandungan dengan alasan ditakutkan nanti malah apa namanya? Gak becus mengurus anak. Gitu, Ustaz. Nggih. Itu banyak banyak kaul siti ulama ya. Meskipun ada yang membenarkan karena belum menjadi bayi. Kalian bisa lihat isyarahnya juga tentang pengguguran janin dalam hal ini. Fanaqul annana law asqatnal janin fahalaka fanahnu alladhina qatalnahu walau abqainahu fahalakatil ummu summa halaka huwa falladhi ahlaka huwa Allahu azza wa jal ay laisa min fi'lina. Kalau sebelum pun itu sebenarnya ini kalau di jumhur ya tidak boleh seperti itu. Meskipun nanti ini ada diskusi berkelanjutan. Nanti saya buka lagi lebih lengkapnya diskusi ini. Tetapi kalau alasannya itu adalah itu masuk ini wala taqtulu auladakum min imlaq wala taqtulu auladakum khasyata imlaq. Karena kan takut nggak mampu. Itu para ahli tafsir mengatakan seperti ini yang ayat wala taqtulu auladakum min imlaq. Kenapa kok seperti mirip tapi beda kan? Yang di juz 8 dan yang di juz 15. Karena tidak ada yang sia-sia dalam Al-Qur'an kan. Kenapa kok satunya ada khasyat, satunya min? Wala taqtulu auladakum min imlaq. Nahnu narzuqukum wa iyyahum. Janganlah engkau membunuh anakmu karena kemiskinan. Berarti memang keadaannya memang sudah kekurangan dan miskin. Maka inisiatif untuk membunuh anaknya. Kalau di era jahiliyah ya pasti pas sudah lahir. Atau pas masih berada di kandungan kemudian. Tapi itu sudah besar. Kalau masih janin nanti ada diskusinya. Nanti saya bukakan lagi. Maka nahnu narzuqukum. Karena dia khawatir terhadap dirinya sendiri. Saya ini lo miskin. Maka domirnya itu di juz 8 itu nahnu narzuqukum wa iyyahum. Beda dengan di juz 15. Wala taqtulu auladakum khasyata imlaq. Jangan engkau bunuh anakmu karena takut imlaq, karena takut kemiskinan. Bukan karena kemiskinan, karena takut kemiskinan. Jadi masih takut, masih nanti bagaimana. Sekarang sih ada yang buat hidup, dia masih bisa. Tapi kalau ada anak, nanti bagaimana. Loh, nanti ya iki kok mikir persalinan, nanti susu nih, kok SD nih. Wis dipikir dulu bagaimananya.
Maka di ayat yang di juz 15 itu didahulukan domir hum. Nahnu narzuquhum wa iyyakum. Ya kan? Inti takut kan gara-gara mikir anaknya. Udah, anak inti sudah ditanggung gitu. Sudah ditanggung oleh Allah. Nahnu narzuquhum wa iyyakum. Maka didahulukan humnya dulu juga kalian gitu. Itu dua ayat yang kelihatan mirip. Biasanya teman-teman yang baru menghafal sering keliru, sering ketukar-ketukar. Lah apalagi kita tahu latoif tafsirnya. Ada beta, min, dan khosyah itu berpengaruh. Nahnu narzuquhum wa iyyakum dan nahnu narzuqukum wa iyyahum. Itu kalau tentang apa itu ya, pengguguran. Kalaupun merencanakan beda lagi. Kalaupun merencanakan itu merencanakan. Bahasa kita di kita KB gitu ya. Itu kan merencanakan berarti. KB alami sudah dilakukan oleh para sahabat di era Rasulullah. Disebut itu azl. Di kitab-kitab fikih sudah disebutkan. Azl itu ya bahasa gampangnya itu dikeluarkan di luar. Biar tidak hamil. Biar tidak jadi. Para sahabat mengatakan kunna na'zil wal Qur'anu yanzil. Kunna na'zil wal Qur'anu yanzil. Kami dulu terbiasa untuk berazal. Yang tadi ya definisi azal. Sedangkan Al-Qur'an masih proses turun dan tidak ada teguran. Rasulullah juga tidak negur. Jadi hal itu diperbolehkan. Beda merencanakan dengan yang sudah dikasih terus melakukan sesuatu karena dia takut begini dan begitu. Nah, itu masuk kayak tadi. Tapi kalau menggugurkan dengan alasan yang tidak karena itu, tidak karena takut imlak, alasan apa nggak tahu. Nanti saya buka lagi diskusi fikihnya. Tapi ada diskusi fikihnya itu. Gitu, Mas. Insyaallah, syukran. Ada satu lagi. Jadi ada beberapa kasus umum di masyarakat. Jadi seperti orang yang dia hamil di luar nikah. Terus keluarganya ini khawatir jangan sampai ketahuan gitu. Kalau hamil duluan. Maka tapi tetap niatnya untuk dinikahkan dengan yang itu, dengan yang menghamili. Terus kandungannya belum sampai 4 bulan. Lantas dengan alasan untuk menutupi aib. Apakah itu boleh? Allah alam, nggak tahu saya. Tapi kalau saya disuruh berpendapat instan, saya nggak setuju. Tapi kalau saya ditanya dasarnya, saya buka dulu. Nggak tahu saya. Tapi kalau bagaimana sikapnya seharusnya menurut saya instan seperti ini, ya nikahin aja langsung. Nggak pakai takut aib, takut penglihatan orang. Hukum penggugurkan yang seperti itu kalau saya pribadi secara instan sekarang kurang setuju. Nanti saya buka lagi dasarnya. Syukran saja, jazakumullah khairan. Soalnya itu yang seperti itu banyak sekali, Zat. Ada yang bertanya juga dan ada yang terjadi di keluarga. Kayaknya saya bingung, ini emang benar dibenarkan gitu. Ada yang bilang sebelum surat umur 4 bulan itu boleh karena ruhnya belum ditiupkan. Jadi tidak apa-apa. Ada yang bilang gitu. Makanya saya masa sih? Ini masih bertanya-tanya. Syukran, jazakumullah khairan. Afan, Ustaz. Tapi kalau langsung dinikahkan itu bukannya nikah itu kan, kalau yang saya pernah tahu kok kayaknya setelah melahirkan itu gimana? Hah? Enggak sih. Boleh Ustaz. Pas itu boleh. Masih hamil itu. Boleh. Itu kan iddahnya orang hamil. Iya. Ada orang
orang istri orang gitu ya, terus hamil, terus cerai. Nah, waktu iddahnya itu sampai dia melahirkan kan. Wa ulatul ahmali ajaluhunna ayyadhna hamlahun. Kalau kasusnya yang kayak gitu tadi ya beda lagi. Wong sama dia. Wong sama dia. Berarti ya semoga nggak kejadian sih, teman, maksudnya boleh gitu saja. Kalau ada kasus seperti itu, dinikahkan saja. Iya. Gitu. Sampun? Nanti saya buka lagi lah tentang hukmul isqat. Ada itu, hukmul isqat itu. Mungkin bisa di-share di grup aja nanti insyaallah. Atau di pertemuan berikutnya. Iya, insya Allah. Kita akan bertemu tiap hari. Insyaallah. Enak kayak gitu, sama-sama belajar. Murajaah lagi. Tuh. Isqatul janin ba'da takhalluqihi fi batni ummihi wa qabla nafkhir ruh fihi bi ghairi udhrin syar'iyyin haramun. Li'annahu i'tida'un bi ghairi haqqin. Ya itu tetap makanya tetap dilihat uzurnya ya. Di Majma' Buhut. Terus yang menjadi uzur syar'i, yang masuk kategori uzur syar'i itu apa? Ya seperti sakit, seumpama semakin nanti kalau hamil beneran ini kasihan ibunya. Itu yang namanya uzur syar'i itu ya famaniturra, seperti famaniturra. Dan malu itu tidak termasuk uzur syar'i. Min babid darurah. Menyangkut ini Zat. Nama keluarga gitu. Menyangkut nama keluarga. Jadi dicoreng sama masyarakat. Wah, ini keluarga ini, Rek. Tuh ini saya baca ya. Ini dari Majma' Buhut Fikih. Wabinaan ala ma sabaq fa innahu yubahu isqatul janin fi waqi'ati su'ali ma yali. Awalan subutud darar ala hayatil tuh. Ada bahaya bagi kehidupan si ibu bisyahadati dzawil ikhtisos dengan rekomendasi orang yang ahli, tidak menerka-nerka. Annal janin lam tunfakh fihi ruh ba'd wal mas'alah khilafiyah bainal fuqaha fi hukmil isqat qabla nafikhir ruh. Faminhum man mana'a mutlaqan wa minhum man ajaza bi'udhrin wa minhum man ajaza bi ghairi udhrin wa minhum man qala bil karahah wal mukhtar fil fatwa jawazul isqat bi'udhrin. Ini di Majma' Buhut Fikih ini internasional. Wa hadza ma taqdi bihi maqasidus syari'ah wa adillatuhal 'amah. Qala ta'ala famanidhurra ghaira baghin wala 'ad. Wa thabata an Ubadah bin Samit anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qada alla darara wala dirar. Ya, tetap berarti. Meskipun seperti tadi, akhirnya ada yang seperti itu ya saya bilang ya. Kalau hukmul isqat qabla nafkhir ruh itu memang ikhtilaful fuqaha. Faminhum man ajaza sampai ajaza loh. Wa minhum man mana'a berarti haram mutlak. Wa minhum man ajaza bi udhrin. Dan fatwa Majma' Buhut Fikih ini di Kuwait tempatnya. Beliau-beliau bersepakat boleh tapi dengan uzur. Uzurnya tadi disebutkan seperti kehidupan sang ibu. Wallahu alam. Nanti saya buka yang siapa yang boleh, siapa yang enggak, siapa yang makruh. Pasti beliau-beliau punya dalilnya masing-masing. Ya begitu. Jazakumullah khair.
Baik. Ada yang ditanyakan lagi atau ya ada diskusikan lagi? Kalau sudah tidak ada, ini kalau sama di kuliah ini. 1, 2, 3. Kalau sudah tidak ada, maka saya kembalikan kepada moderator. Mas siapa? Mas Jidan dah. Ya, Ustaz. Ya, langsung ditutup atau ya, tafadhalah. Ustaz langsung doa aja, Ustaz. Oh, baik. Baik, kita tutup pertemuan pada pagi hari ini. Semoga bermanfaat. Saya ingatkan kembali, semoga kita bisa istiqomah. Kunci istiqomah Amin. itu jaga nafas. Jaga nafas seperti maraton. Jaga nafas dan penuh harap semoga bisa terus berlanjut. Ketika kita punya suatu kebanggaan tersendiri, bisa jadi kita tergelincir. Karena seseorang yang bangga dengan ketaatan, dia akan dicoba dengan ketaatan. Wala taj'al musibatana fi dinina. Jangan sampai cobaan kita berada di agama kita. Maka kunci kita agar bisa sukses, jaga nafas, atur agar bisa panjang, dan juga tautkan hati kita terus mohon taufik Allah Subhanahu wa taala. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imama wa nura wa huda wa rahmah. Allahumma dzakirna minhu ma nusina wa 'allimna minhu ma jahilna. Warzuqna tilawatahu warzuqna tadabburahu warzuqna hifdhahu warzuqna 'amalahu wa ana al-laili wa atrafan nahar ya dzal jalali wal ikram. Allahumma inna nas'aluka min khairi ma sa'alaka minhu nabiyyuka Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa na'udzubika min syarri ma sta'adzaka minhu nabiyyuka Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma inna nas'aluka imanan la yartad wa na'iman la yanfad wa murafaqata sayyidina Muhammad fi dunya wa fi a'la jannatil khuld. Allahumma inna nas'aluka bi barakati hadzal ta'lim wa ta'allum أن تدركنا ليلة القدر وأن تضاعف لنا الأجر وأن تميتنا بحسن الخاتمة وأن تغفر لنا ذنوبنا وأن تيسر لنا أمورنا وأن تجعلنا من حفاظ القرآن وأن ترضانا يا الله. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله على سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين. Saya mohon maaf. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.